GGI Greenmall yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Kurang semangat. Shalom, jemaat Greenmall yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyatnya mana ya? Saya ulangi sekali lagi. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan, Raja-Raja, Allah yang berkuasa atas nama kita. Kita mengatakan kata-kata mengucap kepada Tuhan. Mari saudara-saudara. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang boleh Kau turunkan bagi setiap kami pribadi tempat ini. Tuhan, mari Kau mensucikan dan kuduskan setiap hati kami yang ada. Kau mengurapi setiap kami ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Agar pujian kami, penyembahan kami ya Tuhan jadi rupa yang hadir dan berkenan di hadirat-Mu. Kami mengundang otoritas-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah kami ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau imani ya Bapa bahwa di dalam puji-pujian kami ada kuasa yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih Yesus.
dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Ada kuasa yang begitu besar, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan damai sejahtera sukacitamu ya Tuhan. Boleh ada pada kami ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk bersorak-sorai, memuji, memuliakan namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, amin. Berapa banyak kita yang diberkati hari ini? Yuk, kita mau siapkan hati kita, karena waktu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya sebentar. Sementara dari hari Senin sampai hari Sabtu kita ada di luar itu ya Bapak, ya jemaat Tuhan. Oleh sebab itu kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, kita memuji, menyorakan dan menyukakan hati Tuhan. Ada amin saudara kekasih? Haleluya. Ya, sekarang telah tiba saatnya untuk kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Kita mau lebih lagi bersuka cita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Bagaimana boleh dinyalakan? Oleh karena darah anak domba. Nyalakan kami. Nyalakan kami yang hidup. Haleluya. Buat kami nyalakan. Cirini dan Lia bersorak-sorai. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau melompat. Kita mau bersyukur. Oleh karena Tuhan begitu baik. Kita mau angkat satu ini. Pujian ini lagi. Kita mau melompat ya. Kita mau bersyukur kita. Kita mau melepaskan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersama kami. tidak kuat berdiri, boleh bisa duduk. Tapi bagi saudara kekasih yang masih sanggup untuk berdiri, biarlah kita mau mendengarkan hadirat Tuhan. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Malam-malam Haleluya Yesus, haleluya. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Kau sungguh baik.
kamilah yang harusnya binasa. Hidup kami harusnya tidak berarti, dan sesungguhnya kami menjadi sia-sia di hadapan hidup kami ini. Tapi betapa beruntungnya dan bersyukurnya ketika kami mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami, Engkau menuntun dan menyertai kami. Bahkan rencana-Mu indah, masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan berkat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur kepada Tuhan. Biarlah di setiap hari hidup kami hidup menaikkan syukur dan berkenan di hadapan-Mu sebagai rasa terima kasih sedikit yang kami bisa balas kepada Tuhan. Biarlah kami hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu untuk hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Nyatakanlah yang menjadi keinginan-Mu ya Tuhan, sehingga di sisa hari hidup kami melakukan kehendak-Mu. Kami hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Kami hidup sesuai dengan yang Engkau mau, sebab Engkau telah menebus dan memiliki hidup kami. Dan biarlah hidup kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mari urapi hamba-Mu dan urapi setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, kami semua, sehingga kami dibuat memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini melalui firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom, puji Tuhan. Dan saya juga mengucapkan kepada kita, pada Bapak Ibu Saudara yang ada di Google Meet, saya menyapa dan memberikan shalom kepada semua kita. Damai sejahtera Tuhan turun pada hari ini dalam kehidupan kita, baik saudara yang ada di tempat ini ataupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah melalui Google Meet di rumah masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur di bulan November pertama kita ada dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Tema kita hari ini adalah janji pemeliharaan dari Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pada bulan November ini tema kita adalah terpilih untuk menikmati janji-janji Allah. Jadi kita adalah orang yang terpilih dan yang akan menikmati setiap janji dari Allah dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Di situ Tuhan memberikan sebuah harapan, sebuah janji, sebuah berkat dan pemeliharaan kepada umatnya. Jadi di setiap masa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Kalau kita membaca dari judulnya saja, kitab ini adalah kitab ratapan, ratap tangis. Jadi kitab di mana penderitaan dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Penderitaan akan apa, Bapak Ibu? Bukan hanya kehilangan rumah, harta, tapi hari itu orang Israel itu dibuang, negerinya dihancurkan dan ditawan oleh bangsa yang lebih kuat pada waktu itu, yaitu yang kita kenal dengan bangsa Babilonia atau bangsa Babel.
Rajanya yang terkenal adalah Raja Nebukadnezar yang menghancurkan Yerusalem sebelumnya dan menawan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda untuk dibawa ke dalam pembuangan. Kalau kita disita rumah kita, betapa kita menderita. Dan bukan hanya disita rumahnya, tanah kelahirannya, tanah airnya juga tidak bisa dijejaki, tidak bisa ditapaki oleh bangsa itu pada waktu itu. Dan ini adalah saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat bagi umat Israel menghadapi kehidupan ini. Tentu saja Tuhan mendidik umatnya. Tuhan membuang bukan karena Tuhan jahat, tapi karena memang umat Israel, orang Yehuda, umat Yehuda pada waktu itu sudah keluar daripada kehidupan yang berkenan. Mereka menyembah banyak dewa-dewa. Mereka tidak ingat akan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melalui nabi-nabinya diutus, tapi tidak diterima. Bahkan kita tahu sendiri bagaimana Tuhan Yesus putranya, anak Bapa, juga pun disalibkan. Dan pada waktu itu nabi-nabi tidak didengar. Mereka tetap hidup di dalam dosa. Akhirnya Tuhan memakai kerajaan Babel untuk mendidik. Mendidik juga menghajar, tapi juga membalut umat ini dan dibawa ke dalam pembuangan. Dan akhirnya nanti memang dikembalikan lagi kepada tanah kelahirannya. Tapi kita melihat di tengah penderitaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di tengah kesulitan sekalipun, Tuhan tetap memberikan harapan, memberikan berkat, dan memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan orang-orang Israel. Hari ini kita akan belajar dari ratapan pasal yang ketiga ini. Ada 3 janji pemeliharaan dari Allah kepada kita. Kita berharap untuk kita tidak mengalami hajaran dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup benar, kita hidup berkenan di hadapan Allah. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang susah dalam hidup kita, jangan saudara menjadi putus asa. Jangan saudara menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, melalui kisah ini kita akan belajar bagaimana Allah memulihkan keadaan daripada umat Israel, umat Yehuda pada waktu itu. Yang pertama kita mau lihat dalam ayat ke-22 dan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan dari ratapan 3 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Di situ berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan memberikan berkat yang baru setiap pagi. Saya tidak mendengar kata amin. Haleluya. Setiap pagi Tuhan memberikan berkat yang baru dalam hidup kita. Ketika saudara membuka mata, ketika saudara melihat matahari yang terbit di pagi hari, maka itu harusnya mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu selalu baru dan berkatnya selalu baru di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ia tidak memberikan yang berkat masa lalu. Tuhan tidak memberikan berkat kemarin. Seperti kita makan makanan yang baru setiap hari, demikianlah berkat Tuhan selalu baru, bahkan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu bertambah dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, umat-umatnya. Sebab kita adalah biji matanya, sebab kita adalah anaknya, kita adalah tebusannya. Kita sudah menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Oleh karena itu jangan menjadi khawatir akan kehidupan kita. Jangan saudara berkata, apa yang besok saya makan, apa yang besok saya pakai, apa yang besok saya minum. Kita tidak boleh menjadi orang yang khawatir, sebab kekhawatiran tidak menambahkan satu hasta, kata Alkitab.
Satu hasta itu 45 cm. Pendek sekali saudara. Hanya satu langkah kecil ini. Kekhawatiran itu tidak bisa menambahkan satu langkah dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh khawatir dengan hidup kita. Sebaliknya kita berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab Dia yang memelihara, sebab Dia yang menenun hidup kita, dan Dia tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya. Jangan kita menjadi khawatir. Sebaliknya kita menjadi orang-orang yang percaya dan berkata bahwa ada berkat yang baru di dalam kehidupan kita. Setiap hari kasih-Nya selalu baru, rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis di hidup kita. Tetapi saudara harus perhatikan baik-baik. Kita ini diberikan yang namanya satu tanggung jawab. Tanggung jawab bukan saudara tanggung, saya jawab. Enggak, ya. Tanggung jawab adalah bagian daripada kehidupan kita. Kita adalah manusia yang diciptakan dengan satu hakikat. Hakikatnya apa? Hakikat itu adalah jati diri, inti yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yaitu hakikat kita adalah bekerja. Hakikat kita adalah berusaha. Hakikat kita adalah melakukan sesuatu dengan tangan dan kaki kita. Allah memberikan berkat yang baru di pagi hari. Tapi berkat itu harus kita raih dengan sebuah apa? Dengan sebuah usaha, dengan sebuah pekerjaan, dengan sebuah kerajinan. Bahkan Allah menasihati untuk kita menjadi orang-orang yang giat, yang rajin, yang melakukan sesuatu dengan tangan kita. Kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan di Alkitab, bahkan seorang Rasul Paulus pun, seorang yang begitu luar biasa, dia pun masih mengambil bagian untuk melakukan sesuatu dengan pekerjaan tangannya. Dia memberikan kesaksian di dalam Kisah Rasul 20, sebuah perpisahan yang mengharukan. Aku mencukupi dengan kehidupanku sendiri. Hari ini kita mau lihat saudara, berkat Tuhan itu baru setiap pagi. Katakan amin. Tetapi berkat Tuhan itu harus diraih. Dan itu adalah tanggung jawab dari kita. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Saya teringat dengan sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhan itu memberikan daging dan mana kepada umatnya. Di dalam Keluaran pasal ke-16. Keluaran pasal ke-16, Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa pada waktu itu orang Israel sebenarnya mengeluh kepada Tuhan. Mereka berkata, di Mesir kami tidak kekurangan makanan. Di sini kami hanya lihat pasir. Kami kurang makan. Padahal Allah memelihara dengan mana. Allah memberikan mana, saudara. Tapi mereka tidak puas. Mereka berkata, kami di sana makan daging, saudara. Kami di sana makan macam-macam, saudara. Padahal Allah sedang membentuk umat Israel pada waktu itu. Di dalam Keluaran pasal 16 dikatakan bahwa orang-orang Israel akhirnya dicukupkan oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan daging kepada orang-orang Israel melalui burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Di pagi hari mereka bisa makan mana dan juga mereka bisa mengambil daging pada waktu ada di padang gurun. Saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-12, kita mulai. Aku telah mendengar, Keluaran 16 ayat 12, sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan mencukupkan, tetapi perlu diingat,
Di situ umat Israel tidak serta-merta di mejanya langsung jadi roti, langsung jadi daging panggang, daging bakar, ataupun daging goreng. Mereka harus memungutnya, kata Alkitab. Mereka harus melakukan pekerjaan, yaitu apa? Pagi-pagi mereka mengambil embun yang berubah menjadi mana. Dan juga mereka harus mengumpulkan daging ketika burung-burung puyuh itu di burung-burung puyuh itu datang, mereka harus ambil dan mereka harus mengolahnya. Tidak hanya serta-merta datang berkat Tuhan itu, dia harus diraih, digapai, dan harus merasa cukup. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Jadi hari ini percayalah, kalau saudara dan saya melakukan bagian saudara, saudara pasti tidak akan kekurangan. Saudara pasti akan dicukupkan. Ini janji Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang rajin, yang mengambil tanggung jawab kita. Kita tinggalkan kemalasan kita, dan kita mau berusaha. Apa saja usaha saudara, apa saja pekerjaan saudara. Ya. Jangan kita memilih-milih pekerjaan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan dengan baik. Kita serahkan kepada Tuhan, dan kita minta Tuhan memberkati kita, dan pasti Tuhan memberkati kehidupan kita. Hari ini mari kita mau menggapai berkat Allah seperti orang Israel yang menggapai berkatnya melalui apa? Melalui mengambil burung, melalui mengambil mana, embun, dan akhirnya Tuhan memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat orang Israel, maka harusnya orang Israel ini binasa. Bukan hanya karena pembuangan di Babel, tapi orang Israel juga mengalami banyak hal yang sulit dalam hidupnya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Setelah pembuangan di Babel, orang Israel juga mengalami masa yang sulit pada zaman Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus tahun 70, Yerusalem pun kembali hancur. Ya. Yerusalem pun mengalami banyak kota yang berdarah pada waktu itu. Dan mereka diserahkan oleh Tuhan. Kemungkinan besar, bukan kemungkinan, karena mereka juga bandel. Mereka menolak Tuhan Yesus pada waktu itu. Akhirnya diserahkan lagi. Kalau saudara lihat kisah hidup bangsa Israel modern, dan banyak film-film yang dikisahkan, harusnya sudah nggak ada lagi orang Israel. Seperti bangsa Kanaan sudah lenyap, seperti bangsa Babel sudah nggak ada, seperti bangsa orang-orang dahulu yang sudah hilang daripada muka bumi ini. Tapi janji Tuhan itu tetap kepada bangsa ini. Dan ini artinya apa? Artinya Tuhan itu pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau hari ini kita mau bangkit, kita mau bekerja dengan tangan kita mau melakukan sebuah usaha. Kita tidak bermimpi untuk menjadi orang yang berhasil dengan kekayaan yang melimpah. Tidak, saudara. Kita lalui hari demi hari dengan hal yang baik. Diberi segini, kita cukupkan, ya. Diberi berkat segini, kita jangan mengiri. Diberi hal yang segini, kita merasa bahwa ini sudah luar biasa berkat dari Tuhan. Dan terus kita mengembangkan diri kita. Kalau Tuhan terus memberkati dengan secara ekonomi, saudara bersyukurlah buat semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-24 di dalam Ratapan pasal yang ketiga, kita mau baca Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Di situ dikatakan demikian. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-24.
berbunyi demikian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yang kedua, janji pemeliharaan Tuhan adalah Ia tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Sebab apa? Sebab ada harapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada sebuah harapan yang memberikan kebaikan bagi jiwa kita. Saudara, hidup ini kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Sebab kita bisa mengalami yang satu namanya yaitu tawar hati di dalam hidup kita. Dan ini adalah penyakit rohani yang begitu luar biasa ketika kita menjadi orang yang tawar hati. Karena mengalami banyak masalah, karena mengalami banyak kekecewaan, karena kita mengalami banyak hal yang membuat hidup kita sepertinya kita tidak harapkan mengapa ini terjadi. Mungkin karena sakit penyakit, karena pergumulan, karena masalah, karena kekecewaan. Itu membuat kita bisa menjadi tawar hati. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Dia tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Suatu hari mungkin, saudara, suami kita bisa mengecewakan hidup kita. Istri kita bisa mengecewakan hidup kita. Anak-anak kita bisa mengecewakan hidup kita. Bahkan mungkin saya pun sebagai gembala bisa mengecewakan hidup saudara sebagai jemaat. Tapi saya mau berusaha untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kita juga semua begitu. Kalau saudara suami, mari jadi suami yang berkenan. Jadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita menjadi berkat, bukan mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Tetapi bisa kita mengalami dan pasti kita mengalami situasi demikian. Dan ada satu penyakit yang berbahaya, yaitu tawar hati. Kalau orang sudah tawar hati, Bapak Ibu, sudah tidak ada semangat dalam hidupnya. Dan itu bahaya sekali. Ada orang yang ketika sakit, dia nggak sembuh, menjadi tawar hati. Ada orang yang sudah berusaha memulai pekerjaan, mungkin belum berhasil, menjadi tawar hati. Kita harus terbebas daripada penyakit yang namanya tawar hati. Saudara mau terbebas dari tawar hati? Amin. Bukan hanya hari ini, tapi di sepanjang umur hidup kita, sampai kita tua, sampai maut memisahkan kita. Kita tidak akan menjadi orang yang tawar hati. Kita tidak akan menjadi orang yang kecewa. Kita tidak akan menjadi orang yang meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya kita akan terus mengasihi dan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ayat ini berkata bahwa pengharapan, saudara. Ayat keempat ini berkata, ayat ke-24 di situ dikatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi pengharapan ini itu hal yang baik dalam hidup kita. Pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan, kata Alkitab. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di satu bagian lain Alkitab berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Jadi ketika kita mau berharap kepada Tuhan, maka pengharapan itu akan seperti dorongan yang menggerakkan sebuah mesin untuk terus berjalan. Ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka pengharapan itu tidak membuat kita menjadi kecewa. Dan pengharapan itu akan menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita.
Oleh karena itu, mari kita mau berharap terus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat hidup daripada Rasul Paulus, kita melihat hidup daripada Rasul Paulus, sebenarnya Paulus itu bisa tawar hati. Paulus itu bisa kecewa. Paulus itu bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Dia didera, dipenjara, dianiaya. Satu kali di sebuah kota dia dilempari sama batu sampai hampir dikira sudah mati. Tapi masih hidup. Tidak selesai sampai di situ. Paulus yang tadinya terhormat menjadi orang yang dicari-cari, mau dibunuh. Paulus menjadi orang yang harusnya bisa tawar hati. Tetapi Paulus itu punya pengharapan. Pengharapan akan apa? Akan Tuhan dan kerajaannya. Harusnya orang-orang pertama, abad pertama, itu bisa tawar hati. Karena apa? Ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka nyawa menjadi taruhan mereka. Mereka ditangkap, mereka diadu dengan singa, mereka dianiaya. Harusnya mereka menjadi tawar hati. Tapi kalau saudara belajar, dan saya sudah pernah menceritakan bagaimana mereka siap untuk menjadi martir. Mereka tidak menyerah sedikit pun. Mereka tetap berjalan terus. Karena apa? Karena satu ini, pengharapan. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan itu saut yang kuat bagi jiwa kita. Kalau hari ini Bapak Ibu, kita memang tidak bisa apple to apple. Tidak sebanding dengan Paulus, dengan murid-murid abad pertama. Tetapi bukan menjadi berlebihan. Kita pun akan mengalami situasi yang sulit dalam hidup kita. Ada situasi yang membuat kita kecewa, ada situasi yang membuat kita putus pengharapan, ada situasi yang membuat kita tawar hati harusnya. Ada hal-hal di hidup kita yang harusnya kita gak bisa lagi berjalan. Selesailah Tuhan, sudah cukup semua. Bahkan mungkin saudara hampir mengangkat bendera putih dan berkata, Tuhan, aku sudah selesai. Aku sudah gak kuat lagi. Saudara, bukan hanya saudara, bukan hanya saya. Mereka yang telah menjadi orang-orang kudus juga mengalami hal yang sulit. Tetapi ini perbedaannya. Mereka itu tidak pernah tidak berharap kepada Tuhan. Saya bertanya-tanya, kenapa ya Rasul Paulus kok nggak menyerah? Kenapa ya orang-orang murid-murid tidak menyerah? Bahkan ada sebuah gerakan pada waktu itu, dalam tanda kutip. Gerakannya apa? Mereka siap mati, martir, luar biasa. Itu gerakan yang terjadi di komunitas orang percaya. Mereka nggak takut dengan pemerintah. Ditangkap mereka siap mati-mati pada waktu itu. Karena apa? Mereka tahu ada pengharapan yang kekal. Penderitaan, kata Paulus. Kalau saudara baca surat Petrus, maksud saya, itu adalah surat yang ditulis oleh Petrus kepada orang-orang yang menderita. Petrus berkata, penderitaan hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal. Penderitaan yang kau alami itu hanya seketika. Jadi mari bertahan. Tetap berharap kepada Tuhan. Makanya kita harus punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Sehingga kepenuhan dari Allah itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Jadi hari ini percayalah bahwa ada harapan, bukan untuk jadi orang kaya. Itu mah sementara dan itu tidak membahagiakan. Pengharapan kita bukan punya rumah yang besar. Kalau sudah punya rumah baik, puji Tuhan. Gak punya rumah baik pun tetap puji Tuhan. Harapan kita bukan kepada perkara-perkara yang akan habis, yang akan binasa.
dengan dunia ini. Harapan kita adalah aku akan bersama dengan Bapa di langit yang baru dan bumi yang baru. Aku akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu yang menjadi harapan orang-orang percaya. Makanya mereka tuh gak pernah menyerah. Makanya mereka dianiaya sekalipun, fisiknya direnggut sekalipun, mereka tetap jalan terus. Karena ada harapan di dalam Kristus. Hari ini, mari bangkit. Saudara mungkin yang mengalami masalah, saudara dan saya mungkin yang mengalami pergumulan, saudara dan saya mungkin mengalami banyak hal yang membuat kita harusnya tawar hati, tetapi kita tidak memilih untuk menjadi orang yang tawar hati. Tapi sebaliknya, hari ini kita memilih seperti kitab ratapan ini berkata bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Aku berharap kepada Tuhan. Saudara, di dalam masa-masa sulit dalam hidup saya pun punya masa-masa sulit. Samalah seperti saudara. Ketika saya diam di hadirat Tuhan, saya berharap kepada Tuhan. Di situ Tuhan memberikan kekuatan dalam jiwa kita. Makanya kalau kita lagi punya masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan nggak ke gereja. Harusnya ke gereja 2 jam ini adalah prime time, waktu utama kita. Ikut konsel, itu waktu utama kita. Mungkin saudara nggak merasa apa-apa, saya ikut gereja nggak ada ser-ser, nggak ada merinding-merinding. Kalau saudara mau merinding nggak usah ke gereja, ke kuburan jam 12 malam, saudara pasti merinding. Saya nggak nangis-nangis ikut konsel. Lakukan dengan setia. Sama seperti saudara makan, ya. Makanan itu tidak selamanya makanan yang enak, ya. Ada kalanya kita hanya makan dengan seadanya, tetapi ketika kita makan terus, itu akan memberikan kekuatan. Dan bukan hanya konsel, bukan hanya ibadah hari Minggu, tetapi juga kita mulai persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Disitulah kekuatan dan harapan itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang ke-25 dari Ratapan 3. Tuhan adalah baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Sama seperti ayat yang ke-22, saya mau bacakan sekali lagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Saudara, yang terakhir, kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan terus akan mengalir. Harapan Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Dan kebaikannya tidak akan pernah berhenti. Jadi Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita di sepanjang umur hidup kita ada di dunia ini. Dan Dia terus akan menyertai saudara dan saya, tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Kalau hari ini kita diberkati, maka ada satu yang perlu kita lakukan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa terlebih baik memberi daripada menerima. Ya. Di situ Paulus berkata bahwa terlebih baik bagiku untuk kita memberi daripada kita menerima. Jadi bagi saudara yang hari ini dan saya yang sudah merasakan dan kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan berkat dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan, bahkan kita tidak akan pernah menjadi orang yang tawar hati dalam hidup kita.
Mari kita belajar untuk memberi, menjadi orang-orang percaya yang memberi, bukan hanya menerima, tapi belajarlah untuk kita memberikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Apa yang kita beri? Ya tentu saja kita memberikan apa yang kita punya dalam hidup kita. Ketika saudara bertemu dengan seorang, kebaikan kita harus diberikan. Alkitab berkata kebaikan hatimu harus diketahui oleh semua orang. Mari jadi orang yang baik. Baik kepada siapa? Baik kepada istri, kalau saudara suami. Istri, jadilah orang yang baik. Baik kepada siapa? Baik kepada suami dalam kehidupan kita. Dan lebih dari itu, kita pun harus menjadi orang yang memiliki kebaikan, pemberian dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan harta kita. Bukan hanya dengan kebaikan kita. Kalau kita diberikan kecukupan hari ini, kita diberikan kelimpahan bahkan oleh Tuhan hari ini, mari kita juga mau membawa harta kita, pemberian kita kepada Tuhan. Dan ingat saudara, pemberian kita itu bukan dengan tujuan supaya dilipat gandakan. Memang benar, Tuhan itu mampu melipat gandakan. Tuhan itu mampu memberkati hidup kita. Tetapi tujuan kita memberi untuk Tuhan bukan untuk dilipat gandakan. Itu namanya, kalau kita melakukan seperti itu, kita seperti datang kepada dukun. Kita bawa pemberian, bah ini saya kasih segini dengan harapan saya dapat lebih banyak. Saudara percayalah, kalau saudara bekerja dengan baik, saudara berusaha dengan baik, Tuhan pasti tidak membuat kita kekurangan. Memang bagian kita beda-beda. Dan tidak ada yang perlu kita menjadi iri hati dengan kehidupan orang lain. Di atas kita masih banyak orang yang lebih hebat dari kita. Pemberian kita untuk apa? Pertama, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik. Kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memberikan juga hartanya. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau kita mengasihi kekasih kita, suami atau istri kita, dulu waktu kita masih belum menikah, kita ingat bagaimana kita ingin menyenangkan dia. Kita mau ajak dia makan, kita mau berikan dia sesuatu. Oleh karena apa? Kita mengasihi dia. Ini gambaran juga kepada Tuhan. Ketika kita memberi, adalah karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan Tuhan pasti memperhitungkan orang-orang yang demikian. Dan lebih dari itu, kita memberi karena kita menjadi milik daripada Tuhan Yesus. Mari hari ini kita mau merenungkan kebenaran ini dalam hidup kita. Yang pertama, berkatnya selalu baru setiap pagi. Kedua, ia tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Yang ketiga, kebaikannya tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Mari kita mau menerima semua janji dan pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang belum dibaptis, untuk tidak mengambil bagian dulu dalam perjamuan kudus ini. Sebab saudara biar paham dulu apa arti daripada roti dan anggur dalam kelas baptisan. Nanti setelah saudara dibaptis, saudara bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita angkat sebuah pujian pada satu pujian. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
Kita akan berdoa sebelum kita makan dan minum roti dan anggur ini. Hari-hari ini ya Tuhan, kami mau datang dan kami mau mengingat akan kebaikan Tuhan di hidup kami. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih buat darah tubuhmu yang terpecah dan darahmu yang tercurah untuk menebus hidup kami. Tuhan, hari ini berkatilah roti dan anggur ini, sehingga ketika kami makan dan minum, ini menjadikan kekuatan, menjadikan kesembuhan, menjadikan berkat dan anugerah Allah melimpah dalam hidup kami. Dan ampunilah setiap dosa kami, sehingga kami menjadi orang yang layak ketika kami makan, ketika kami minum roti dan anggur ini. Berkatlah yang kami dapatkan, bukan kutuk yang terjadi atas hidup kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mari bagikan kepada kekasih-kekasih. Haleluya, haleluya. Pada satu kau dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar tanpa dosa besar. Di sana bisa mempersiapkan roti dan anggur. Dan hari ini mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita. Mari kita angkat tinggi di atas kepala kita. Dan hari ini dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita juga mengangkat cawan anggur yang melambangkan darah Tuhan kita yang tercurah di kayu salib. Sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang selalu bertumbuh, selalu bertambah dalam hidup kami. Berkat-Mu yang baru, Engkau yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kami, dan Engkau yang tidak akan pernah berhenti untuk memelihara hidup kami. Hari ini kami mau terus bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah diberikan bagi kami, sehingga kami yang harusnya binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur dan kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Ini semua karena kebaikan daripada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat semua anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah semua kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam anak dan cucu kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua berkat dan anugerah-Mu di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Tony Tanuwijaya untuk pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak lebih lagi. Pengumuman pada hari ini yang pertama, diingatkan kembali bahwa setiap Selasa jam 10 malam kita ada jadwal puasa dan buka puasa hari Rabu jam 12. Kemudian di hari Rabunya tanggal 10 November ada Komsel. Ini 10 November tanggalan merah apa enggak? Enggak ya? Iya, ya udah. Kalau misalnya tanggalan merah berarti Komsel tetap ada ya. Kemudian itu diadakannya disesuaikan dengan Komsel masing-masing. Hari Kamis 11 November ibadah doa jam 7.30. Dan diingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, silakan memasukkannya di dalam amplop putih dan kemudian memasukkan di dalam kotak di belakang. Atau bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melakukan transfer, bisa mentransfer ke rekening yang sudah tercantum di layar ya. Berikutnya, hari Sabtu kembali diadakan ibadah YOC on-site atau tatap muka? Maksudnya? Online ya? Bukannya on-site kan? Ya, jadi masih online jam 5 sore. Kemudian setiap hari Minggu ada ibadah di sekolah minggu online. Untuk bergabung bisa menghubungi Ibu Suti. Dan dalam rangka menyambut Natal, dimohon untuk setiap Komsel membuat video ucapan selamat Natal sekreatif mungkin, jadi bebas ya. Ada durasinya nggak nih?
Maksimal berapa? Jangan sejam dong. Saya rasa 5 menit cukup ya. 5 menit kayaknya udah cukup kelamaan deh. Hah? Berapa menit jadinya? Hah? 30 detik. Ya 1 menit deh ya. Ini tawar-tawaran. Oke. Maksimal 1 menit. Kalau bisa lebih sedikit, lebih pendek, lebih bagus. Kemudian bagi jemaat yang ingin juga membuat video ucapan selamat Natal, juga bisa mengirimkan videonya kepada Bapak Virgo paling lambat akhir November 2021. Jadi di luar dari video untuk komsel, bisa juga saya juga mau nih, misalnya saya mau keluarga saya, anak, istri, suami, gitu kan, bisa juga. Jadi nanti kita akan meramaikan acara Natal tersebut ya. Dan demikian pengumuman hari ini. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada saudari yang di belakangnya, di depannya Rini. Silakan yang sekitarnya memberikan ucapan selamat datang. Gak usah salaman. Kalau belum ada tempat beribadah yang tetap, silakan untuk beribadah di tempat kami di minggu mendatang. Baik. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Berdoa siapa? Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terutama Tuhan, kalau hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan, Engkau menyediakan berkat bagi kami setiap hari. Bukan berkat yang lama, tapi berkat yang baru. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk menyambut berkat tersebut. Ajar kami untuk mau bekerja ya Tuhan, berusaha untuk meraih berkat tersebut. Dan tidak hanya berpangku tangan saja. Tuhan tolong ya Tuhan, kami percaya semua berkat-berkat sudah Engkau sediakan bagi orang-orang yang bersandar berharap padamu. Dan biarlah ya Tuhan, Kau jadikan kami jemaat-jemaat-Mu yang hanya mengandalkan Engkau saja di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kalau kami bersandar berharap padamu, maka Engkau tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan kami, harapan kami kepadamu, karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Dan Engkau sudah menyediakan segala berkat tersebut, bahkan pada waktu kami tidur. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah ya Tuhan, Kau ajar kami untuk makin hari makin mencintai Engkau. Senantiasa Tuhan, makin merasakan pengalaman bersama Engkau, berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu makin hari makin dalam. Tuhan, kami berdoa untuk segala pergumulan dari jemaat-Mu. Kau tahu ya Tuhan, apa yang menjadi masalah kami. Biarlah Allah Engkau bekerja dan bercampur di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Kalau ada yang sakit, Allah biar Engkau berikan kesembuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan, kekuatan yang datangnya dari-Mu. Tuhan memberkati apa yang saudara-saudara kami makan, apa yang obat-obat yang dikonsumsi ya Tuhan, juga istirahat dan lain sebagainya, sehingga Tuhan pemulihan dan kesembuhan akan Kau berikan kepada jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi. Allah, Engkau saja yang mampu melakukan semua itu. Kalau ada hal-hal yang harus kami lakukan, biar Engkau ajarkan kepada jemaat-Mu untuk dapat melakukan bagian kami ya Tuhan, dan membiarkan Engkau mengerjakan bagian-Mu. Tuhan, kami berdoa juga, kiranya Engkau tolong tercampur memulihkan hubungan dari setiap keluarga kami, anggota keluarga kami. Untuk Bapak, Ibu, anak, dan juga adik dan kakak, juga orang tua dan seluruh anggota keluarga ya Tuhan. Biar ada kasih dan damai sejahtera di dalam setiap keluarga. Dan Tuhan, biar setiap keluarga boleh saling mendukung ya Tuhan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan setiap keluarga jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami tahu dan percaya Tuhan, hanya Engkau harapan hidup kami. Dan Tuhan,
Di dalam Engkau kami akan cakap dan kuat menanggung segala perkara yang Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Biar Kau tercampur juga di dalam segala keinginan hati kami. Engkau tahu ya Tuhan dari keinginan hati kami yang terdalam. Biarlah ya Tuhan, semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan tolong kalau sebentar kami akan mengadakan rapat, biar Kau berikan hikmat akal budi dari Surgawi kepada gembala sidang kami, wakil gembala sidang beserta staf dan seluruh pelayan ya Tuhan, supaya dapat mengerti akan visi dan misi yang Engkau taruhkan di dalam kehidupan pelayan-pelayan-Mu dan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan, gereja-Mu dapat mewujudkan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan pelayanan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau tolong turut campur menjadikan gereja kami ya Tuhan, seluruh jemaatnya ya Tuhan, agar dapat menjadi teladan di manapun kami berada, dan hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk keadaan cuaca saat ini ya Tuhan. Kalau seringkali sudah hujan besar, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau lalukan banjir dari tempat-tempat tinggal kami ya Tuhan. Tapi Tuhan, sekiranya memang kami harus menerima banjir itu, biar semuanya terjadi seturut kehendak-Mu saja. Kami tahu dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa Surgawi, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara Indonesia kepadamu. Tuhan tolong bercampur di dalam segala permasalahan dihadapi oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri dan seluruh jajarannya. Tuhan saja yang memimpin mereka. Ajar mereka untuk dapat memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami pun bersyukur hari ini kalau di tengah-tengah kami ada anak-anak-Mu yang bisa kembali beribadah. Secara khusus untuk Bapak Pendeta Pembantu Suprayitno, terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan, dan kakinya semakin kuat. Juga kepada orang-orang tua kami, untuk Om Hani, untuk Tante Hana, untuk Opung, untuk Pak Karel, dan banyak orang tua kami yang ada di rumah. Juga Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Untuk orang tua daripada Ibu Trivena, orang tua dari Bapak Suprayitno, orang tua daripada Ibu Ali, dan orang tua kami semua, bahkan orang tua hamba-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memelihara, memberikan kesehatan, dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di akhir daripada ibadah kami hari ini, kami percaya ada berkat yang diberikan seperti janji-Mu sendiri, yaitu berkat yang baru, yang selalu bertambah dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, dan hari ini bawalah pulang berkat dari Tuhan ke dalam kehidupan kita. Bawalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bawalah ke dalam hidup kita penyertaan dari Allah Roh Kudus. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus diberikan, dicurahkan, dipenuhkan dalam hidup kita. Dan berkat inilah yang menjadikan kita menjadi berkat buat hidup orang lain. Haleluya. Terima kasih.